Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Inaya dengan NIM 0306212065. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Rusti Ansori Harahap MPD. Nah, jadi di sini saya akan mereview mengenai makalah 4 dan 5. Makalah 4 yaitu tentang staffing dalam administrasi pendidikan, dan makalah 5 yaitu mengenai kepemimpinan dalam administrasi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tentang staffing dalam administrasi pendidikan. Nah, apa sih itu staffing? Staffing itu merupakan proses pengaturan staf yang teratur dan sistematis berdasarkan rasional yang ditetapkan untuk menentukan jumlah personil atau organisasi yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Nah, staffing ini merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi. Nah, prinsip-prinsip staffing itu yang utama adalah the right man in the right place and time, yang berarti bahwa setiap pegawai harus diposisikan pada bidang kerja yang sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Dengan demikian, maka pekerjaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam unit kerja tersebut dapat dilakukan oleh orang yang tepat dan tercapai hasil pekerjaan yang diinginkan. Jika prinsip ini tidak dilakukan oleh yang bukan keahliannya, maka upaya pencapaian tujuan administrasi itu sendiri akan terjadi hambatan, dan hasil dari pekerjaan tersebut cenderung kurang berdaya guna bagi organisasinya. Kemudian ada tujuan dan fungsi staffing. Nah, tujuan dari staffing yaitu yang pertama adalah mewujudkan sinergi pegawai sesuai dengan seluruh tugas dan kewajiban. Kemudian yang kedua, tercapainya mekanisme kerja yang kolaboratif, efektif, dan juga terpadu. Kemudian yang ketiga, memudahkan pekerja dengan pengetahuan khusus untuk melaksanakan pekerjaannya dengan sukses. Kemudian yang terakhir, yaitu mendorong pegawai untuk mencapai efisiensi dan hasil maksimal bagi organisasi. Adapun fungsi dari staffing yaitu yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia ini merupakan kegiatan memperkirakan atau menghitung kebutuhan sumber daya manusia, kemudian merumuskan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai upaya tersebut. Selanjutnya, ada 6 proses perencanaan sumber daya manusia, yaitu yang pertama, menentukan dengan jenis, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi personal. Yang ketiga, mengumpulkan data, informasi, dan menganalisisnya. Kemudian yang keempat, identifikasi beberapa alternatif. Yang kelima, memilih opsi terbaik di antara alternatif yang tersedia menjadi rencana. Kemudian yang terakhir itu adalah memberi informasi kepada karyawan tentang proyek yang akan dilakukan. Adapun fungsi staffing yang kedua yaitu adalah rekrutmen. Rekrutmen sumber daya manusia atau SDM dalam lembaga pendidikan ini memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas dan keberlangsungan institusi tersebut. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan perencanaan individu yang berkualifikasi, tetapi juga melibatkan strategi untuk menarik, memilih, dan juga mempertahankan talenta yang sesuai dengan visi dan misi lembaganya. Kemudian yang ketiga itu adalah seleksi. Seleksi sumber daya manusia dalam konteks administrasi pendidikan adalah aspek krusial yang membentuk fondasi keberhasilan seluruh lembaga pendidikan. Administrasi pendidikan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa individu yang direkrut untuk kontribusi dalam lingkungan pendidikan itu memiliki kualifikasi, kompetensi, dan juga nilai yang sesuai dengan visi dan misi lembaga tersebut. Adapun yang keempat, fungsinya yaitu pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan ini memberikan dasar pengetahuan yang diperlukan, sementara pelatihan ini memberikan pengalaman praktis yang meningkatkan keterampilan.
Kemudian yang kelima itu ada penempatan. Nah, penempatan sumber daya manusia ini merupakan langkah krusial untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Proses ini melibatkan penempatan individu dengan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan di berbagai posisi dalam lembaga tersebut. Yang keenam terakhir yaitu pemberhentian personil. Pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan adalah suatu proses yang memerlukan pertimbangan dan kebijaksanaan dalam dunia pendidikan. Keputusan untuk menghentikan seseorang tenaga pendidik bisa dipicu oleh adanya beberapa faktor, termasuk kinerja yang tidak memenuhi standar, kemudian pelanggaran etika, kemudian keinginan organisasi, kemudian perubahan kebijakan institusi, kemudian PHK, kemudian meninggal, dan yang terakhir adalah pensiun atau kontrak kerja yang sudah habis. Kemudian ada materi mengenai tahapan dalam staffing. Nah, pada staffing ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama itu persiapan. Nah, dengan kata lain, perhitungan jumlah yang dibutuhkan untuk setiap divisi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada perencanaan. Nah, dalam perencanaan staffing akan dilakukan rekrutmen tenaga pendidikan atau tenaga pendidik dengan cara pendekatan personal dari publikasi di kalangan terbatas. Kemudian yang ketiga, penempatan. Tahap penempatan juga memberikan pedoman untuk menganalisis tugas-tugas yang perlu diselesaikan oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Kemudian yang keempat ini ada pembinaan dan pengembangan. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan ini berkaitan dengan sistem karir dan hasil prestasi kerja. Sistem karir mempertimbangkan keterampilan pendidik, pengalaman profesional, loyalitas terhadap organisasi, komitmen mengenai masa kerja, dan persyaratan objektif lainnya. Dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, evaluasi sendiri merupakan proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu sebagai proses pengukuran dan efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan. Nah, adapun hal yang perlu diperhatikan dalam kepegawaian yaitu antara lain yang pertama adalah pengembangan struktur organisasi, yang kedua adalah penggolongan jabatan dan perencanaan gaji, yang ketiga adalah penarikan tenaga kerja yang baik, yang keempat adalah seleksi pegawai, yang kelima adalah perencanaan latihan jabatan, yang keenam penilaian kecakapan pegawai, yang ketujuh adalah hubungan antar manusia, dan yang terakhir kedelapan adalah moral serta disiplin pegawai. Kemudian selanjutnya makalah dari kelompok 5 yaitu tentang kepemimpinan dalam administrasi pendidikan. Nah, apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah suatu upaya penggunaan jenis pengaruh bukan paksaan untuk memotivasi orang dalam proses pencapaian tujuan. Nah, pemimpin akan memberikan pengaruh meliputi nilai yang ingin dicapai, kemudian arah yang menentukan masa depan, dan cara memberikan petunjuk bagaimana tugas-tugas dapat diselesaikan. Selanjutnya yaitu keterampilan kepemimpinan. Kepemimpinan itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada technical skill. Technical skill ini diperlukan pemimpin agar ia mampu mengawasi dan menilai pekerjaan sesuai dengan keahlian yang digelutinya. Contohnya itu, pemimpin kependidikan perlu menguasai cara-cara, menyusun renstra, membuat silabus, memahami dan menguasai teknik penilaian dan juga sebagainya. Yang kedua itu ada human skill. Kemampuan dalam membangun relasi serta dapat bekerja sama dengan orang lain adalah kualifikasi yang dipersyaratkan seseorang pemimpin baik dalam situasi formal maupun situasi non formal. Nah, untuk membangun relasi yang lebih baik harus dikembangkan sikap respect dan saling menghargai satu sama lain. Kemudian yang ketiga ada conceptual skill. Nah, pemimpin yang disegani adalah pemimpin yang mampu memberi solusi yang tepat yang timbul dari pemikirannya serta cerdas tentang sesuai persoalan yang sedang berlaku. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan akan terjadi efektif apabila pemimpin dapat menjalankan dua fungsi, yaitu yang pertama, kepemimpinan yang berkaitan dengan tugas atau fungsi pemecahan masalah. Yang kedua, kepemimpinan yang berkaitan dengan pembinaan kelompok atau fungsi sosial. Nah, selanjutnya yang ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu ada 4. Yang pertama ada kepemimpinan otoriter. Nah, kepemimpinan otoriter ini seperti bos biasanya. Nah, ini pemimpin otoriter ini biasanya
keputusannya itu berada di tangannya sendiri, tidak menerima masukan dari orang lain, dan tidak mau menerima fakta-fakta yang terdapat pada lapangan, apalagi fakta-fakta yang pahit. Kemudian yang kedua ada kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis ini merupakan kepemimpinan yang baik karena dia itu sebagai pemimpin mau berdiskusi dan juga bersharing. Dalam kepemimpinannya ini merupakan kepemimpinan yang bagus dan baik. Kemudian yang ketiga ada laissez-faire. Ini merupakan kepemimpinan yang bebas. Kepemimpinan ini membuat rusak organisasi atau kepemimpinan dan juga perusahaan karena dianya itu memiliki sifat yang bebas. Kemudian yang terakhir ada kepemimpinan karismatik. Nah, kepemimpinan karismatik ini merupakan kepemimpinan yang ada aura karismatiknya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kepemimpinan dalam administrasi. Kepemimpinan dalam administrasi memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama itu menganalisis aktivitas-aktivitas dari para pemimpin pada organisasi yang efektif. Kemudian yang kedua, fokus analisis. Fokus analisis ini merupakan menetapkan tanggung jawab dan juga tugas apa yang harus dilaksanakan tanpa memperhatikan siapa yang memegang posisi sehingga teridentifikasinya uraian tugas pemimpin secara umum atau job description. Dan yang terakhir ada tujuan. Nah, tujuan ini yaitu memodifikasi arti dari aktivitas-aktivitas yang diamati dan untuk mengidentifikasi persyaratan perilaku bagi kinerja yang efektif dari pekerjaan pemimpin. Ini cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.